warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa. Kamu silakan pimpin doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum kita belajar, kita absen terlebih dahulu ya. Indara Plesia, Izin Bu, Jenny Veronica, sakit. Siti Rohmah, Hadir. Hindazir, Izin Bu. izin ya. Intan Mahardin, Alba Bu. sudah tertera di depan ya. Apa materi yang akan kita pelajari? Meneladani perjuangan Nabi di Mekah. Pernah mempelajari ini sebelumnya? Belum Bu. Belum ya. Nah, dalam materi ini ada dua hal yang akan Ibu jelaskan. Yang pertama itu sejarah dakwah Rasulullah. Ada yang pernah membaca kisah sejarah dakwah Rasulullah di Mekah? Belum Bu. Belum ya. Sejarah dakwah Rasulullah itu dimulai ketika beliau menerima wahyu yang pertama. Ada yang ingat wahyu pertama Nabi Muhammad SAW itu apa? Al-Alaq. Oh iya, Quran surah Al-Alaq 1-5 ya. Nah, jadi sejarah dakwah Rasulullah itu dimulai ketika beliau mendapatkan wahyu pertama, yaitu Quran surah Al-Alaq 1-5 pada tanggal 17 Ramadan tahun 610 Masehi. Ketika mendapatkan wahyu tersebut, beliau diangkat menjadi nabi. Tidak lama dari itu, beliau kembali mendapatkan wahyu yang kedua, yaitu Quran surah Al-Mudassir ayat 1-7, dan diangkatlah beliau menjadi rasul. Dakwah Rasulullah itu awal mulanya dilakukan secara sembunyi-sembunyi, yaitu hanya di lingkungan keluarganya saja. Adapun orang-orang yang masuk Islam dari kalangan terdekat beliau itu adalah istrinya, Ali bin Abi Thalib, dan sahabat-sahabatnya. Dakwah secara sembunyi-sembunyi ini berjalan selama 3 tahun. Setelah itu, Nabi mulai berdakwah secara terang-terangan. Adapun dakwah secara terang-terangan Nabi itu mendapatkan tantangan dan perlawanan dari kaum Quraisy, di mana kaum Quraisy itu menghina, mencela, dan membenci Nabi serta sahabat-sahabatnya. Setelah Nabi mendapatkan perlawanan dan tantangan dari kaum Quraisy, maka Nabi itu mencoba untuk berdakwah kepada kabilah-kabilah Arab. Namun tetap saja dakwahnya itu ditolak dan tidak diterima. Dakwah Nabi di Mekah ini berlangsung selama 13 tahun. Yang kedua adalah yang akan kita bahas adalah substansi dakwah Rasulullah. Pertama itu Rasulullah mengajarkan akidah. Di dalam akidah ini Rasulullah menanamkan keyakinan kepada para sahabat dan para pengikutnya bahwa Allah itu Maha menciptakan segala sesuatu dan Allah itu adalah Esa. Pengajaran Nabi ini membekas ke hati para pengikutnya dan memberikan mereka keyakinan bahwa Allah lah yang memberikan kebahagiaan dan Allah akan menolong hambanya dalam setiap keadaan. Yang selanjutnya adalah mengajarkan akhlak. Nah, di sini bukan hanya mengajarkan akidah, tapi Nabi itu juga mengajarkan akhlak kepada para sahabat dan para pengikutnya, di mana Nabi itu menjadi sosok paling ideal atau suri tauladan bagi para pengikutnya. Dia mengajarkan bahwa segala sesuatu itu harus dilakukan dengan niat yang baik. Seorang itu harus memberi dengan niat yang tulus serta menyayangi anak yang yatim dan piatu. Tadi kan di sejarah, di bagian sejarah itu sudah kita jelaskan tentang perjuangan dakwah Nabi ketika berada di Mekah. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan kembali strategi dakwah, di mana di sini kita akan mengulas kembali namun secara lebih singkat. Yang pertama adalah dakwah secara sembunyi-sembunyi, di mana ketika dakwah secara sembunyi-sembunyi ini ruang lingkupnya hanya sebatas keluarga terdekat Nabi dan sahabat terdekatnya saja. Kemudian selama 3 tahun melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi, Nabi melakukan dakwah secara terang-terangan, di mana dari dakwah terang-terangan inilah akhirnya Hamzah dan Umar bin Khattab itu masuk Islam. Kemudian Nabi melakukan dan sahabat-sahabatnya melakukan hijrah ke Habsyi, mana ketika melakukan dakwah secara terang-terangan itu Nabi mendapatkan perlawanan dan tantangan dari kaum Quraisy, sehingga kaum Quraisy itu memboikot kaum muslimin.
Tidak hanya itu, dia juga menunjukkan perilaku yang tidak baik kepada para kaum muslimin. Setelah mendapatkan tantangan dan perlawanan dari kaum Quraisy ini, Nabi mencoba untuk mendakwahkan Islam itu kepada para kabilah-kabilah Arab, di mana ada sebagian yang menerima dan sebagiannya lagi tidak. Nah, bagi sebagian yang menerima itu, maka diadakanlah perjanjian Aqabah 1 dan 2. Perjuangan dakwah Nabi di Mekah itu berlangsung selama 13 tahun. Kemudian Nabi memutuskan untuk hijrah ke Madinah. Nah, yang bagian C itu adalah kita akan membahas tentang hal apa saja yang dapat diteladani dari dakwah Rasulullah di Mekah ini. Kira-kira dari penjelasan Ibu tadi, menurut kalian apa saja yang bisa kita teladani? Kesungguhannya, Bu. Ya, yang pertama itu kesungguhannya ya. Walaupun banyak yang tidak menerima, menolak, namun beliau itu tetap mendakwahkan ajaran Islam sehingga sampai saat ini Islam itu sudah berkembang ke seluruh penjuru dunia. Dan kedua itu kegigihannya, pantang menyerah dan memiliki keyakinan bahwa segala kesulitan itu pasti akan ada jalan keluarnya. Seperti yang kita tahu tadi, di saat mengajarkan akidah dan akhlak, itu tentunya pada zaman dahulu itu tidak semua orang langsung menerima ajaran beliau, namun beliau dengan kesungguhan dan kegigihannya, beliau mampu menunjukkan bahwa apa yang diajarkannya itu adalah kebenaran. Nah, Ibu rasa itu saja materi yang dapat disampaikan. Kira-kira ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Tidak ada. Karena tidak ada yang ditanyakan, marilah kita menutup pelajaran hari ini dengan mengucapkan lafaz hamdalah dan dilanjutkan dengan doa. Alhamdulillahirabbil alamin. Berdoa dimulai. Doa selesai. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.